Oke, baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya, karena hari ini kan kita sesi FAQ ya. Iya. Nah, jadi kita dapat Silakan, satu Pak. pertanyaan yang cukup menarik Pak. Oke, jadi pertanyaan seperti ini, Pak. Saya melihat sangat banyak teman-teman kita itu yang menunggu Nagaya masuk market. Sebenarnya apa dampak yang akan terjadi ketika Nagaya sudah masuk di market? Dampak Nagaya ya. Jadi tentunya kan kita ini bicara ekspektasi ya. Yang pertama mungkin saya mulai dari ekspektasi. Ekspektasi biasanya ketika kita sebagai holder ya mengharapkan atau menginginkan Nagaya berada di market adalah tentunya nilai Nagaya itu segera naik ya secara signifikan ya, dan atau minimal seperti desain awal dari Nagaya ini ya, kita semua bisa optimis bahwa harga Nagaya di market nanti relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Nah, tapi ada realita. Jadi selain ekspektasi tentunya ada realitasnya. Nah, realitanya apakah selalu sesuai dengan ekspektasi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya. Jadi kalau menurut saya, Pak Dhani, dampak ketika Nagaya masuk di market bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ekspektasi kita yang positif, harga relatif stabil dengan kecenderungan naik, atau bahkan langsung terbang harganya, itu bisa saja terjadi. Ya. Tapi karena kita harus tahu juga ada yang namanya perilaku market. Ya, jadi ketika kita sudah ada di market, maka pergerakan harga itu juga akan dipengaruhi oleh perilaku dari market. Nah, sentimen-sentimen apa yang dibangun oleh market? Ya, tentunya ini akan juga berpengaruh. Apakah ketika di tahap-tahap awal Nagaya berada di exchanger itu langsung hype atau sebaliknya? Ya, akan ada koreksi harga terlebih dahulu. Ya, jadi sekali lagi ini karena sudah market kita nggak bisa dikte. Nah, tentunya kita berharap nanti sentimennya adalah positif, ya, sentimen market positif setelah mereka memahami konsep dan fundamental yang ada, yang dimiliki oleh Nagaya, ya, sehingga sentimen yang terbangun positif dan itu akan berdampak pada kenaikan harga, bukan koreksi yang terjadi, ya. Nah, tapi juga realita yang lain, Pak Dhani, ada perilaku dari holder, ya. Jadi holder sendiri merasa memiliki Nagaya ini, mencintai Nagaya ini sejauh mana, ya. Jadi ketika perilaku kita itu lebih condong dipengaruhi oleh sentimen yang dibangun di market, kita jadi ikut-ikutan Pak Dhani. Jadi begitu sentimennya negatif, kita juga ikut negatif gitu, ya. Kita ikut-ikut buru-buru jual. Nah, ini juga tentunya akan berpengaruh pada koreksi harga, ya. Tetapi kalau perilaku dari holder itu benar-benar positif, mau di market itu sentimennya seperti apapun juga, kita dari holder yang justru sebaliknya, ya, kita selalu positif, maka saya yakin ini akan meredam, Pak. Ya, walaupun mungkin ada pihak-pihak yang mencoba untuk membangun sentimen-sentimen negatif tadi, tapi ini akan meredam. Ya, dan sekali lagi ya, kita nggak bisa mendikte karena kita tahu ada kompetitor, ya, kita ada banyak hal-hal yang di luar sana yang mungkin tidak suka dengan keberadaan kita, ya, dengan transparansi Nagaya, dan itu dikhawatirkan justru nanti berdampak pada potensi koin mereka, ya, yang juga akan dituntut oleh holder mereka harus minimal punya standar seperti Nagaya. Ya, jadi ini banyak hal, banyak faktor yang akan mempengaruhi. Nah, tapi Pak Dhani dan teman-teman ya, meskipun kita tahu bahwa harga di market itu tadi kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa dikte, tetapi dari perusahaan ya itu sudah mengantisipasi. Ya, antisipasinya dengan apa? Mungkin kalau teman-teman mengikuti ya, selama ini sudah diinformasikan bahwa bukan saja nanti proyek kedua akan dijalankan ketika penjualan sudah mencapai 6 juta. Tapi ya, proyek ketiga itu direncanakan ketika penjualan mencapai angka 10-11 juta. Ya, jadi di 10 sampai 11 juta itu nanti akan direncanakan proyek ketiga jalan. Jadi
ini sebelum exchanger, ya, sebelum masuk exchanger, proyek ketiga sudah dijalankan. Nah, ini antisipasi teman-teman, ya. Jadi bayangkan, ketika setiap 10 hari sekali, setiap pemegang, ya, setiap holder itu menerima benefit berupa profit sharing. Tentunya ini juga akan membuat banyak holder galau, ya. Dan saya sering menyebutnya ini akan menjadi hari galau sedunia, Pak Dani. Ya, ketika kita di exchanger antara teman-teman pengen jual atau tidak, karena kita tahu konsekuensinya. Ketika kita lepas, maka semua benefit, ya, baik penambahan emas atas setiap nagaya kita maupun profit sharing dari 3 proyek yang sudah jalan, itu juga akan pindah tangan. Ya, nah ini akan membuat orang galau, Pak Dani. Jadi ini antisipasi yang saya pikir akan punya dampak, ya, punya dampak yang cukup besar ya terhadap perilaku dari holder khususnya untuk tidak mudah melepas aset mereka. Nah, tentunya kalau ini terjadi, Pak Dani, mau sentimen seperti apa dibangun oleh market, ya, maka ada peredamnya, ya. Nah, yang terakhir adalah antisipasinya dalam bentuk utilitas, ya. Jadi utilitas ini akan terus ditambahkan, ya. Manfaat nagaya yang bisa digunakan sebagai baik itu alat bayar, ya, di luar Indonesia, kita bicara alat bayar di luar Indonesia, khususnya di wilayah Korea Selatan, dengan nantinya ya bisa dipakai sebagai voucher diskon seperti di Dana Yoda ya di Bali, dan akan terus ditambahkan, ini juga akan punya dampak yang positif untuk meredam. Jadi harapannya Pak Dani, kalau saya boleh katakan, market memang 50-50 Pak, antara harga kita hype langsung terbang atau terkoreksi sesaat. Tetapi kalau melihat antisipasi ini, kita lebih yakin sih ya, lebih condong Nagaya akan hype pada waktu kita di market. Ya mungkin jawaban dari saya. Mungkin Pak Dani silakan mau tambahkan jawabannya. Yes, ya, jadi bagi yang bertanya semoga menjawab. Jadi dampak masuk market ya itu ya bisa dua-duanya. Jadi jangan sampai kita juga ya kita tentu harus positif. Ya, kita harus positif, kita harus optimis bahwa gaya kita ini akan melambung tinggi. Ya, tapi kita juga harus memahami yang namanya pasar, apapun bisa terjadi. Bisa nggak nagaya harganya turun? Bisa juga. Ya, nah mungkin ini satu hal yang harus teman-teman Anda pahami ya. Bagi Anda yang sedang menyaksikan, sedang mendengar kami, ini yang harus Anda pahami. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Yunias ya. Ya, jadi sebenarnya dampak, kalau kita berbicara dampak apa sebenarnya yang bisa terjadi ketika Nagaya masuk market itu dampaknya apa? Anda harus memahami market itu apa. Ya, Anda pahami dulu apa itu market. Market itu bahasa Indonesianya apa sih? Pasar. Betul nggak sih? Ya, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya. Jadi ini bagi Anda yang bertanya dan bagi Anda yang masih belum punya bayangan, sebenarnya nanti Nagaya ketika masuk market itu seperti apa sih? Karena teman-teman kita yang saya Pak ini cukup unik Pak. Ya, saya tanya sama ada satu teman yang pernah nanya sama saya ya. Nagaya udah masuk market belum? Saya tanya Pak, Anda tahu nggak market itu apa? Enggak. Market itu ya tempat saya beli kripto katanya. Ya, saya tanya, market itu apa tahu nggak? Enggak. Saya nggak paham bahasa Inggris Pak katanya. Ya, oke. Jadi market itu pasar Bapak Ibu. Ya, simpelnya seperti itu, pasar. Ya jadi hanya gara-gara dia itu kesannya digital, ya bukan berarti dia itu bekerjanya berbeda dengan pasar seperti umumnya. Sama, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selesai. Ya, sekarang gini, kita sebelum masuk ke dampak Nagaya masuk market, tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Yunias. Bisa naik, bisa turun, kalau turun pun antisipasinya apa. Ya, nah, tapi secara basic, kalau Anda nggak memahami sebenarnya apa sih mekanisme yang terjadi di dalam pasar, Anda akan bingung. Ya, karena kalau kita masuk, misalkan ya Pak ya, kita masuk ke market yang sudah ada aja sekarang melihatnya angka, rasanya pusing kepala juga ya Pak ya. Iya. Ya, ya Bapak Ibu, saya pun sama. Ketika saya pertama kali membuka aplikasi, ya dulu sebelum kripto ya, saham kah, pasar apapun yang online itu kesannya bingung karena angka gitu ya. Terus ada gambarnya naik turun, itu semua sebenarnya sama seperti pasar pada umumnya. Ya, yang diperjualbelikan di pasar kripto adalah kripto. Itulah bedanya. Ya, yang diperjualbelikan dalam pasar kripto apa? Namanya juga pasar kripto. Kalau pasar sepatu yang dijual adalah sepatu.
Ya, kalau di pasar swalayan seksi buah-buahan yang dijual adalah buah-buahan. Betul? Di pasar kripto yang dijual adalah kripto. Betul ya? Nah, paham ya? Kripto itu apa? Ayo. Pada bingung ya. Kripto itu sebenarnya apa sih? Kalau mau Nagaya itu kripto, Bitcoin itu kripto, Ethereum itu kripto. Kripto itu apa? Ayo. Ya. Nah, ini Pak pertanyaan yang ironisnya Pak. Saya tanya kebanyakan teman-teman saya yang main kripto pun gak ada yang bisa jawab. Pasar kripto, yang dijual kripto. Kripto itu apa? Oke, ya. Saya bikin simpel ya, Bapak Ibu ya. Jadi semua yang di sini kita ngomong bahasa simpel saja, nggak usah yang ribet-ribet. Ya, kripto itu angka. Kripto itu apa? Angka. Gampang ya? Kripto itu adalah angka. Kalau kita ngomong detail, dia gabungan dari 3 teknologi utama. Kriptografi atau enkripsi, ya. Yang kedua adalah blockchain. Yang ketiga adalah ledger terdistribusi dan desentralisasi. 4 sebenarnya, cuma utamanya 3. Nah ini coba kita pakai whiteboard saja kali ya Pak ya, biar gampang ya. Oke, bisa kelihatan ya whiteboard saya ya? Kripto. Oke, kripto itu apa? Angka 100100101. Ini adalah kripto. Ya. Nah, sekarang kok ada satu pasar yang memperjualbelikan angka? Angka ini gunanya buat apa? Ya, simpel ya. Nah, sekarang ini yang mesti Anda pahami. Angka ini adalah sebenarnya dia mengandung sebuah nilai. Betul ya? Seperti halnya kalau Anda taruh uang di bank. Ini sorry ya Pak Yunias ya, aku jadi agak, kita masuk detail dikit ya, agar teman-teman paham dan jangan sampai salah paham. Ya, Anda kasih uang rupiah, betul? Anda kasih ke bank, uang rupiah tersebut dikonversi menjadi apa? Rupiah digital, betul? Anda buka ATM, ada angka. Ya, misalkan saya doakan ya, 1 miliar, nolnya 9. Ya, berapa ya? Ini cuma muatnya 1 juta, maaf ya. Tapi saya doakannya 1 miliar. Nah, apakah berarti benar ada uang 1 miliar ini di dalam bank tersebut? Nggak ada yang tahu. Karena kita nggak bisa dong masuk ke dalam bank. Coba dong saya mau cek uang 1 miliar saya ada atau enggak. Ya. Tapi angka ini mengandung sebuah nilai. Dia setara dengan 1 miliar yang tadi Anda simpan. Betul? 1 miliar ini bisa Anda gunakan untuk apa? Yang pertama bisa Anda simpan. Betul? Yang kedua, bisa Anda transaksikan. Berarti Anda bisa kirim angka ini kepada orang lain. Betul tidak? Ya, misalkan Anda transfer M-Banking kepada orang lain. Ya, Anda transfer M-Banking kepada orang lain, Anda transfer 100 juta. Berarti sisanya tinggal 900 juta di sini. Betul? 100 jutanya Anda transfer ke dia. Itu angka. Nah, bedanya kalau di bank, Anda dapat angka ini gara-gara Anda sudah nyimpan sejumlah uang rupiah. Betul? Ya, kenapa bisa ada angka ini? Karena Anda sudah simpan sejumlah yang sama di dalam bank. Uang kertas tersebut Anda gunakan buat apa, bank gunakan buat apa, itu kita nggak tahu. Dan itu bukan urusan kita. Betul? Tapi Anda diberikanlah angka digital ini yang Anda simpan di dalam handphone. Nggak kelihatan handphone saya ya. Ya, Anda simpan dalam handphone atau dalam kartu. Itu namanya angka. Betul? Nah, bedanya apa angka ini dan angka yang ini? Nah, ya ini harus Anda pahami. Angka yang ini minimal dia ada nilai setaranya, yaitu uang kertas yang Anda simpan di bank. Ya kalau misalkan kita ngomong, kita tarik benang merahnya, Pak, uang kertas kita juga sebenarnya nggak ada artinya, Pak, karena diprint semau sendiri oleh pemerintah. Ya, minimal masih ada yang bertanggung jawab atas uang tersebut, betul nggak? Ya, ya, betul ya. Harusnya kan ada emasnya, tapi sudahlah itu terlalu jauh. Ya, nah minimal kita taruh uang rupiah adalah jumlahnya di dalam bank. Nah, uang ini siapa yang buat? Kalau yang ini nih, kripto ini, yang buat adalah perusahaan atau individu. Betul ya? Nah, jadi kita sempat bahas kemarin. Wah, angkanya bagus nih Pak, 111 peserta. Ya, kita sempat bahas kemarin. Berapa modal untuk bikin kripto? $50 kalau pakai token, betul? Ya.
Nah, oke, tapi kita nggak usah bahas tentang itu ya. Nah, jadi di dalam kripto, di dalam pasar kripto ini terjadilah jual beli antara pembeli dan penjual. Yang diperjualbelikan adalah kripto. Nah, sekarang kripto itu ada dua, cryptocurrency dan crypto asset. Berarti sama ya seperti angka di dalam bank tadi, Anda bisa gunakan angka ini untuk Anda transfer ke orang lain, ya, dan Anda juga bisa simpan sebagai aset. Betul? Kalau Anda simpan, berarti Anda simpan sebagai aset. Kalau Anda perjualbelikan, misalkan saya punya Bitcoin, saya transfer Bitcoin senilai 100 juta ke Pak Yunias. Bitcoin tersebut bertindak sebagai apa? Cryptocurrency. Betul? Kalau saya simpan, dia bertindak sebagai crypto aset. Ya, sekarang pertanyaan paling utama adalah, oke Pak, tolong jangan coret-coret di whiteboard saya ya Pak ya. Oke, baik, sebentar, saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, misalkan nih ada nih angka 1001011110001, ini satu kripto nih. Ya, saya transfer kepada Pak Yunias. Pak, nih Pak, saya punya kripto, saya transfer ke Bapak. Bisa nggak saya transfer ini ke Pak Yunias? Bisa. Bisa ya? Pertanyaannya, kalau saya transfer angka di M-Banking saya senilai 100 juta atau 200 juta, itu kan ada nilainya ya Pak ya? Betul ya, karena saya taruh dulu sejumlah uang, ya, yang memberikan nilai adalah Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, ini angka yang ngasih nilai siapa? Kalau kripto, tidak ada underlying-nya, tidak ada asetnya, tidak ada proyeknya, tidak ada apa-apa, dia angka tok. Ya, beda ya. Angka yang di dalam banking saya, walaupun ya ujung-ujungnya kalau kita tarik uang kertas, tapi tetap minimal saya harus menyimpan uang kertas. Negara Republik Indonesia bilang Rp1.000, nilainya Rp1.000. Tuh, 100 juta, nilai 100 juta diperdagangkan secara sah di dalam negara Indonesia. Nah, kripto ini yang ngasih siapa? Ya, jawabannya ujung-ujungnya adalah market atau pasar. Pasar inilah yang memberi nilai. Oke, saya maulah beli angka ini senilai segini. Saya mau deh beli angka ini senilai segini. Paham ya? Nah, itulah terjadi yang namanya jual dan beli. Terjadinya di mana? Pasar. Nah, ini yang harus Anda pahami tentang Nagaya. Ya, ini yang harus Anda pahami tentang Nagaya. Nah, mungkin sekalian juga kita bahas, kenapa sangat banyak orang yang bertanya, kapan Nagaya masuk market? Ya, ini sekalian saya tanya ya. Ini berhubungan dengan pertanyaan apa dampak Nagaya masuk market. Ya, kenapa sangat banyak orang yang nanya, kapan Nagaya masuk market? Kenapa itu sangat penting buat mereka? Karena mayoritas kripto lain itu hanya angka, tuh 01, 00, 1, 01, 01. Betul? Koin lain itu hanya angka. Yang memberikan nilai kepada angka ini siapa? Pasar. Dia tidak ada artinya, tidak kelihatan sampai dia masuklah kepada sebuah pasar di mana terjadilah jual beli terhadap aset tersebut. Bahasa kerennya adalah trading. Trading itu apa sih? Orang kayaknya membuat trading itu kesannya sangat ribet. Trading itu apa? Jual dan beli. Saya beli di harga bawah, saya jual di harga atas. Itu namanya trading. Kalau saya beli di harga atas, saya jual di harga bawah, apa? Trading bukan? Trading, cuman yang trading tidak profesional namanya. Paham ya? Tapi sebenarnya itulah trading. Karena terjadinya jual beli, tawar menawar, itulah kenapa angka ini yang dibikinnya juga murah banget, angka ini bisa punya nilai karena ada yang memberikan nilai. Siapa yang memberikan nilai? Pasar. Paham ya? Pertanyaannya, kalau pasar ini tiba-tiba tidak ada, kosong, hilang, apakah angka ini punya nilai? Coba. Ya, kita nggak usah ngomongin Nagaya dulu ya. Mayoritas kripto-kripto di luar sana itu adalah angka, betul? Kalau market ini tidak ada, pasar ini tidak ada, trading tidak terjadi, jual beli tidak terjadi, apakah kripto tersebut punya nilai? Coba, dikirim via chat, coba saya akan lihat. Punya nilai tidak? Oke, banyak yang bilang tidak. Betul sekali. Tidak ada nilai. Bitcoin, kalau tidak ada market, punya nilai tidak?
Kenapa? Karena yang memberikan nilai itu adalah orang lain. Karena dia hanya apa? Angka. Walaupun dia jumlahnya terbatas. Orang bilang, loh Pak, tapi kan jumlahnya terbatas. Ya kalau jumlahnya terbatas, kalau dia cuma angka doang, ya sama aja, nggak ada nilainya. Betul tidak? Make sense nggak sih? Ya? Make sense ya? Pertanyaan saya, emas. Kita ngomong emas sekarang. Gold. Nggak usah deh yang LBMA. Emas yang baru digali dari bumi. Baru ditambang. Kalau tidak terjadi jual beli, emas ini masih ada nilai nggak? Tidak ada pasar emas global ya, tidak ada trading emas global. Emas ini masih punya nilai nggak? Kenapa? Karena emas punya utilitas. Saya kalau nggak perjualbelikan emas pun, saya masih bisa pakai untuk apa? Bikin perhiasan, masih bisa pakai buat teknologi, buat listrik, bisa dipakai di makanan. Kalau Bitcoin atau kripto lain, nah itu bedanya. Itulah kenapa kripto lain sangat membutuhkan pasar atau market. Nah, sekarang bagaimana dengan Nagaya? Ya, bagaimana dengan Nagaya? Simpelnya begini, saya pakai warna lain. Nagaya ini kita bedakan ya. Ini Nagaya, ini emas, ini proyek. Oke? Paham ya? Ya, yang masih belum paham konsep Nagaya, mohon maaf, tolong pelajari dulu konsep Nagaya, karena ini mungkin akan membingungkan. Oke? Di sini ada Nagaya, koin ya, koin Nagaya, yang cuma ada 50 juta. Di sini ada emas, di sini ada proyek. 50% dari dana penjualan di ICO diberikan emas, dan hasil dari proyek 60%-nya dibagi rata ke 50 juta. Pertanyaan saya, ini kita tutup dulu deh. Ya, ini saya hapus dulu deh, sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Kita ngomong Nagayanya saja. Oke? Kalau Nagaya tadinya tidak ada emas dan tidak ada proyek, Nagaya akan butuh market tidak? Ya. Ya, Nagaya itu apa sih? Angka juga kan? Itu nggak? Nagaya itu angka juga. Sama seperti Bitcoin, seperti Ethereum, seperti USDT, seperti Ripple, seperti Doge, seperti Shiba. Nagaya pun sama, blockchain, kriptografi, decentralized. Angka juga. Ya, perbedaannya, ini perbedaannya. Yang lain, angka stand alone, angka saja. Nagaya ini, angkanya adalah sebuah wadah. Kotak nih, contohnya kotak. Angka ini adalah sebuah kotak. Untuk kotak apa? Kotak yang di dalamnya ada emasnya, dan menerima benefit dari proyek. Dolar dan emas. Baru disinilah kita masukkan, ada proyek, ada emas. Oh tadi emas di atas, maaf ya. Ini gold, ini project. 50 juta koin Anda itu masing-masing, itu adalah sebuah kotak, wadah. Angka ini adalah sebuah wadah. Wadah apa sih? Wadah menerima emas dan wadah menerima benefit proyek setiap bulan. Ya, masuk akal ya? Beda jadi dengan, kalau misalkan ini tadinya tidak ada, proyek dan emas tidak ada, sama saja dong Nagaya seperti yang lain. Butuh ada spekulator, butuh ada sentimen pasar, baru dia akan punya nilai. Nilainya pun belum tentu nilai beneran, bisa juga bubble. Betul? Nah, bedanya dengan Nagaya yang ada proyek, ada emasnya, dan proyeknya ini juga bertambah, berarti kalau misalkan kita tadi ngomongin pasar, ya, tanpa ada pasar ini, Nagaya belum masuk market, Nagaya punya nilai tidak? Punya. Minimal dari mana? Dari emas yang membackup. Dari benefit yang diterima. Dia punya face value, dia punya intrinsic value. Ya, sebuah perusahaan, walaupun dia belum IPO, kenapa dia bisa punya nilai? Kalau sekarang memang iya dihitung dari kemungkinan potensi penghasilan 5-10 tahun ke depan valuasi. Tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan zaman dulu, kenapa perusahaan yang belum IPO bisa punya valuasi? Karena mereka punya aset. Tuh, mereka punya aset. Nah, perusahaan yang sudah matang, punya aset, masuklah ke dalam, nih, ini wadah nih ya, 50 juta wadah ini, yang ada emasnya, ada proyeknya, masuklah ke market. Apa yang akan terjadi? Market ini hanya amplifikasi, memperbesar. Lebih banyak orang yang akan mengetahui tentang Nagaya. Beda dengan kripto-kripto lain yang membutuhkan market. Nagaya cuma butuh market untuk apa? Amplifikasi. Lebih banyak orang tahu, yang pertama. Yang kedua, volume transaksi bisa terjadi lebih banyak dalam sehari. Karena di pasar. Ya, di pasar. Seperti itu.
Ya, jadi Anda harus paham dulu sebenarnya fungsi pasar itu apa. Pasar itu hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Masalah apa yang akan terjadi di pasar itu tergantung dari produknya. Produknya itu bagus nggak? Kalau produk itu bagus, walaupun nggak dijual di pasar, dia punya nilai tidak? Punya. Yang paling menggelitik, Pak, menurut yang saya paling pernah dengar, kripto aset itu bukan koin kalau belum masuk market. Itu saya tepok jidat. Ya, itu saya selalu bilang, itulah analogi yang saya selalu gunakan ya. Kalau saya jualan sendal di depan rumah dan saya belum jual di pasar, apakah berarti sendal itu berubah jadi sepatu? Ya mungkin kalau kripto-kripto lain nggak punya nilai kalau belum masuk market. Kalau naga ya sudah punya nilai bahkan sebelum di market karena sudah ada intrinsic value dari emas dan proyek. Ya, jadi apa sebenarnya dampak Nagaya akan masuk market? Yang pertama, akan lebih banyak orang yang mengetahui Nagaya. Itu saja. Yang kedua, volume transaksi sehari mungkin akan terjadi lebih banyak. Ya, peer to peer akan terjadi lebih banyak. Tapi apakah berarti Nagaya nggak punya nilai sebelum masuk market? Tidak, bukan itu artinya. Ya, semoga menjawab. Bentar, saya tutup dulu. Oke, Pak, sorry ya Pak ya, saya jadi kepanjangan now. Oh, cakep Pak. Penjelasannya luar biasa. Cakep. Ya, ya, jadi semoga masuk akal ya. Semoga masuk akal ya. Jadi apa namanya? Jadi Anda harus memahami sebenarnya ekonomi itu harus dibuat sesimpel mungkin. Apapun itu kalau kita buat sesimpel mungkin itu sebenarnya basic kok dan sangat logika. Ya, jadi kalau ada yang membuat sesuatu itu kesannya lebih complicated dari sebenarnya, nah Anda coba pelajari lagi lebih dalam. Ya, apalagi kalau misalkan ada yang bilang NFTs, Pak. Wah, itu paling menarik. Sebenarnya ya Pak, ya kalau kita ngomong NFT, Pak, saya cukup suka pengaplikasian NFT. Ya, selama dia itu digunakan dengan masuk akal. Contohnya, misalkan haki, ya, hak kekayaan intelektual, atau misalkan untuk apa namanya hal-hal seperti surat rumah, misalkan Pak, atau surat tanah, sertifikat, betul, sertifikat itu menggunakan NFT betul. Tapi kalau misalkan saya cuma buat JPEG, habis itu saya jadikan NFT, saya jual puluhan bahkan ratusan juta dolar, itu yang kadang-kadang agak membingungkan juga ya Pak ya. Alasannya adalah, loh, tapi kan saya memiliki JPEG tersebut. Saya bilang, apa bedanya saya yang Anda yang memiliki sama saya yang bisa copy paste gambar tersebut gitu. Mungkin saya old fashion kali ya Pak ya. Ya, tapi ya kita lebih pilih memiliki aset yang punya fundamental sih Pak. Ya, betul, betul. Ya, jadi sebenarnya segala sesuatu yang tidak dibangun ya dengan fundamental, dengan mempertimbangkan aspek fundamental, pada akhirnya itu hanya akan menjadi kendaraan buat para spekulan. Ya, jadi ini yang kita harus paham betul. Dan mayoritas kripto yang dibuat, yang pernah dibuat, itu tidak lebih dari kendaraan-kendaraan spekulan. Ya, jadi Pak Dhani kalau saya baca chart ya chart di market atau di pasar itu, maka sebenarnya gambaran yang ada di dalam apa ya di dalam benak saya itu saya lebih melihat pergerakan harga yang digerakkan oleh spekulasi. Ya, jadi tentunya siapa yang paling diuntungkan? Yang diuntungkan yang jelas adalah mereka yang bisa bermain, ya, mereka yang bisa menggerakkan harga yang tidak lain itu adalah para spekulan yang punya modal besar dan yang punya barang dalam jumlah besar. Ya, jadi ini yang memang harus betul-betul kita perhatikan sehingga ketika nanti ada tawaran-tawaran di luaran sana ya, Pak Dhani ya, kita juga semakin paham bagaimana seharusnya kita memilih. Ya, semoga Nagaya bukan satu-satunya nanti Pak Dhani yang betul-betul dibangun dengan memiliki nilai intrinsik, ya, karena memang sejatinya seperti yang Pak Dhani sampaikan bahwa kripto itu hanya di belakang layar itu hanya angka-angka, ya, angka biner, ya. Sementara yang ditampilkan itu sudah cantik ya Pak ya dalam bentuk koin, gitu kan, koin digital, ya, sudah ada kreatifnya, ya. Jadi itu yang seringkali orang yang tidak paham apa di balik teknologi ini, mereka berpikir bahwa itu ya bentuknya benar-benar dalam imajinasinya dalam bentuk koin. Padahal sebenarnya di balik koin itu cuma angka-angka biner saja. Ya.
Ya, betul. Betul. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya Pak Yunias kan memang background-nya di pemrograman dan IT ya Pak ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat Pak, aplikasi dari blockchain dan kripto termasuk dalam bentuk NFT dan cryptocurrency yang ada sekarang, menurut saya Pak, itu sebenarnya cukup baik. Kenapa? Karena mereka bertindak, saya selalu bilang seperti ini Pak, mereka bertindak sangat baik sebagai cryptocurrency. Ya, cryptocurrency dan blockchain itu sendiri, blockchain ya, kita bukan bicara kripto ya, blockchain teknologi itu sendiri memungkinkan terjadinya transparansi yang sangat luar biasa di dalam network tersebut. Itu cukup luar biasa, namun sayangnya karena yaitu ya regulasi yang masih kurang, barrier to entry yang masih rendah, sangat tingginya hype dan sebagainya, teknologi ini digunakanlah untuk hal-hal negatif. Ya, jadi ya sangat disayangkan nih. Jadi kita berharap kita berharap sebenarnya gini, kripto dan blockchain NFT ini, NFT juga kan sebenarnya blockchain ya. Itu sebenarnya seperti pisau. Ya, seperti pisau. Nah, kita mau gunakan untuk potong sayur atau potong orang. Itu sebenarnya tergantung masing-masing. Nah, tapi Anda jangan sampai, istilahnya gini loh, jangan sampai Anda mengambil keputusan yang salah hanya gara-gara mengikuti apa yang memang sedang ramai dibicarakan. Hanya gara-gara dia itu viral, belum tentu dia itu benar. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dunia kripto ini masih dalam tahap awal. Ya, masih dalam tahap awal, masih belum banyak expert ya. Saya gunakan kata expert, masih belum banyak expert yang benar-benar memahami industri ini. Itulah kenapa banyak orang-orang yang baru masuk dunia ini 2 tahun, 1 tahun, baru trading dikit mengatakan mereka adalah expert, padahal ilmunya juga belum seberapa. Ya, Anda harus benar-benar pelajari dulu dan gunakan logika Anda sendiri. Ya, logika dan hati nurani Anda, jangan hanya sekali lagi, jangan hanya gara-gara dia itu viral, dia belum tentu benar. Dan yang benar belum tentu viral. Nah, ya, catat tuh ya. Yang viral belum tentu benar, yang benar belum tentu viral. Nah, oke. Semoga menjawab. Greetings and good morning to all of our Nagaya hodlers all around the world. Today is Wednesday, July 13, 2022. Currently now is about 10 p.m. in the morning. So for the last few days, I'm monitoring our first projects, which is the nickel mining. So this is one of the locations. So we have few locations here, and this is one of the locations that currently processing. So what you see here is we are removing the overburden from the site in order for us to get the nickel down there. You can see the pit. We are making like a pit. Yeah. So thank you all for supporting us, and bye-bye.